Manchester United siap lepas Diogo Dalot ke AS Roma. Asal sebuah kabar baik datang bagi AS Roma. Klub Serie A itu dilaporkan punya peluang untuk mengamankan jasa Diogo Dalot dari Manchester United. AS Roma dilaporkan ingin memperkuat lini pertahanan mereka di Januari 2022. Jose Mourinho dikabarkan kurang puas dengan performa lini pertahanan Ilupi yang kerap kebobolan. Salah satu pos yang ingin diperkuat Mourinho adalah bek kanan. Ia dikabarkan sudah punya target idaman pada diri Diogo Dalot. Pakar transfer Italia Gianluca Di Marzio mengklaim bahwa ada peluang bagi AS Roma mendatangkan Dalot karena Manchester United membuka ruang untuk diskusi. Manchester United dilaporkan siap berpisah dengan Dalot karena mereka punya incaran bek kanan lain. Setan Merah sudah lama diketahui menaruh hati terhadap Kieran Trippier. Sejak musim panas kemarin mereka mencoba untuk mendatangkan sang bek dari Atletico Madrid. MU dilaporkan akan mencoba mendatangkannya kembali di Januari 2022 nanti. Jika mereka dapat jasa Trippier baru mereka siap melepas Dalot ke AS Roma. Menurut Di Marzio, AS Roma sudah menyiapkan penawaran untuk Dalot. Tawaran itu berupa skema peminjaman dengan opsi pembelian permanen. Mereka berencana meminjam Dalot selama 6 bulan terlebih dahulu. Di akhir masa peminjaman mereka akan membayar sekitar 15 juta euro ke Manchester United. Pihak MU dikabarkan kurang suka dengan penawaran ini. Mereka meminta manajemen Ilupi untuk menaikkan tawaran mereka untuk sang bek. Dalam wawancaranya baru-baru ini, Dalot menegaskan bahwa ia tidak berencana cabut dari MU. Ia merasa nyaman bermain untuk Setan Merah. Sang bek juga tidak takut harus bersaing dengan Aaron Wan-Bissaka, jadi ia ingin bertahan dan merebut posisi bek kanan di skuad MU. Di momen yang sulit, Edinson Cavani punya pesan untuk fans MU. Edinson Cavani punya pesan untuk fans Manchester United. Di tengah situasi yang sedang dihadapi klub, ia meminta fans agar tetap percaya situasi akan segera berubah. Setan Merah saat ini kerap meraih hasil yang buruk. Cristiano Ronaldo dan kolega cuma menang 1 kali dalam 6 pertandingan terakhir di Premier League. Dalam laju tersebut MU menelan kekalahan 0-5 dari Liverpool dan 0-2 dari Manchester City saat bertanding di Old Trafford. MU kini menghuni peringkat ke-6 klasemen Premier League. Serangkaian hasil membuat Ole Gunnar Solskjaer berada dalam tekanan. Pelatih asal Norwegia tersebut kabarnya bisa diganti apabila keadaan tak kunjung membaik. Cavani berharap para fans tidak patah semangat dengan hasil-hasil buruk yang didapat MU belakangan ini. Striker asal Uruguay itu meminta fans agar tetap yakin bahwa situasi bisa berbalik. Pesan untuk fans adalah, kata Cavani kepada Inside United, percaya kepada tim mereka dan percaya kepada para pemain yang tak diragukan lagi akan berusaha keras untuk tampil bagus dan terus berkembang. Agar kepercayaan yang sudah mereka tunjukkan kepada kami mungkin bisa kami balas dengan hasil-hasil bagus, kerja keras, dan menang. Jadi saya hanya ingin mengirimkan harapan terbaik untuk semua fans United dan sungguh menyenangkan bagi saya untuk berada di sini di klub mereka. Usai jeda internasional, Manchester United akan kembali beraksi dalam ajang Premier League. Bruno Fernandes dan kolega akan berkunjung ke markas Watford di Buckingham Road Stadium pada Sabtu 20 November 2021 malam waktu Indonesia Barat. Oga dipinjamkan, Dean Henderson ingin tinggalkan MU secara permanen. Spekulasi soal masa depan Dean Henderson masih jadi salah satu beban Manchester United. Henderson tidak mau terus mengisi bangku cadangan. Kiper 25 tahun itu sudah dikenal berkualitas sejak muncul ke permukaan beberapa bulan lalu. Henderson bermain ketika De Gea cedera dan sejak saat itu terus jadi pilihan utama. Namun, Ole Gunnar Solskjaer mengambil keputusan besar awal musim ini. De Gea kembali jadi kiper inti. Henderson digeser ke bangku cadangan. Situasi itulah yang membuat Henderson tidak betah. Dia punya kualitas yang cukup untuk jadi starter di tim top. Beberapa hari terakhir muncul kabar bahwa MU sudah menyiapkan jalan untuk Henderson. Mereka ingin meminjamkan Henderson demi kesempatan bermain. Mengutip The Sun, petinggi MU sudah mempertimbangkan opsi peminjaman Dean Henderson selama 18 bulan. Mereka tidak mau melepas Henderson secara permanen. Diduga Henderson akan dipinjamkan ke klub lain per Januari 2022 nanti. Dia akan dipinjamkan selama 1,5 musim, artinya sampai musim panas 2023. Harapannya Henderson bisa menemukan tim yang akan memberinya kesempatan bermain reguler. MU menginginkan tim yang bisa mengembangkan potensi Henderson semaksimal mungkin. MU boleh punya rencana, tapi kabarnya Henderson tidak tertarik dipinjamkan. Dia mau dilepas secara permanen. Terlebih karena kabarnya De Gea akan menerima kontrak baru.
Henderson ingin dilepas secara permanen supaya bisa membangun karirnya di klub lain. Dia tidak akan kesulitan mencari klub baru karena sudah ada beberapa klub yang membidiknya sejak musim lalu. Sebut saja Newcastle United yang siap membangun tim top, Henderson bisa jadi kiper yang tepat untuk tim tersebut. Ada pula beberapa tim lainnya sedang membutuhkan kiper inti. Sejauh ini belum jelas bagaimana respon petinggi MU, pilihan yang cukup sulit antara De Gea yang sudah berpengalaman dan Henderson yang potensial. Empat hal yang akan dilakukan Zinedine Zidane jika menjadi manajer Manchester United. Zinedine Zidane disebut jadi kandidat terkuat untuk mengisi pos manajer Manchester United jika memang akhirnya berpisah dengan Ole Gunnar Solskjaer. Bahkan rencana itu dikabarkan sudah mendapat dukungan dari superstar Manchester United, Cristiano Ronaldo. Pemain asal Portugal itu setuju dengan The Red Devils merekrut Zinedine Zidane sebagai pengganti Ole Gunnar Solskjaer. Kebetulan, Zinedine Zidane adalah pelatih yang pernah menangani Real Madrid ketika Cristiano Ronaldo masih berada di sana. Keduanya bekerja sama untuk mendapatkan begitu banyak gelar, termasuk 3 trofi Liga Champions secara beruntun. Hal tersebut yang membuat Cristiano Ronaldo, seperti dilansir dari Manchester Evening News, dikabarkan setuju jika Zinedine Zidane datang ke Old Trafford untuk menjadi manajer Manchester United menggantikan Solskjaer. Mengutip situs Mirror, Bola.com mencatatkan setidaknya 4 perubahan yang akan dilakukan Zinedine Zidane andai akhirnya merapat ke Manchester United. Yuk, scroll ke bawah untuk melihatnya. 1. Perubahan formasi. Ole Gunnar Solskjaer awalnya bermain dengan formasi 4-2-3-1, namun belakangan berubah menjadi 3-5-2 demi lebih mempersolid lini belakang. Namun bersama Zinedine Zidane, Manchester United bakal bermain dengan skema 4-3-3. Zidane diyakini kurang suka formasi yang menurunkan 3 bek. 2. Fokus perkuat pertahanan. Aspek yang wajib diperbaiki Manchester United dan Zinedine Zidane punya rapor bagus dalam membenahi lini belakang tim. Contoh saat menangani Real Madrid musim 2019-2020, tim hanya kebobolan 25 gol di La Liga. Pada ajang yang sama musim berikutnya, Los Blancos kebobolan 28 gol. 3. Kebangkitan Jadon Sancho. Kini dengan skema Solskjaer, kemampuan Sancho kurang terlihat. Dengan penerapan 3 pemain depannya sepertinya bakal diperlihatkan Zidane bakal cocok dengan buat pemain timnas Inggris itu. 4. Peran Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo merupakan salah satu pemain penting ketika Zinedine Zidane menjadi pelatih Real Madrid. Tercatat selama keduanya bekerja sama, CR7 membukukan total 110 gol. Kesimpulannya, Zinedine Zidane tahu betul cara memanfaatkan kemampuan seorang Cristiano Ronaldo. Ini tentu jadi nilai plus jika Manchester United mempercayakan juru taktik asal Prancis itu.